Halo guys, selamat datang di channel Aku Cantik. Dalam dunia gaib atau makhluk tak kasat mata, seringkali menjadi perdebatan di dunia modern zaman sekarang. Ada yang tidak percaya dan tidak sedikit juga yang mempercayainya. Dalam kepercayaan agama manapun, setuju jika dunia alam gaib itu memang ada. Jika dalam kepercayaan agama Islam, makhluk tak kasat mata di luar dimensi manusia itu dinamakan jin. Dijelaskan pula dalam kepercayaan agama Islam, jika jin itu bisa melihat manusia, namun sebaliknya, manusia tidak bisa melihat para jin. Dan jin itu pula dapat juga menyesatkan keimanan manusia. Dimensi alam jin dan alam manusia itu berdampingan. Oleh karena itu, kita sebagai manusia jangan berbuat kerusakan di alam semesta ini. Namun, apakah kalian tahu benda apa saja yang banyak disukai para jin untuk menyesatkan manusia? Berikut ini adalah 4 benda yang disukai oleh para jin, yaitu versi Aku Cantik. Sebelum ke video berikutnya, tolong ya guys, subscribe channel ini. Karena dari kalianlah yang dapat membangun channel ini lebih maju lagi. Oke, kita ke video berikutnya. Logam. Logam tak hanya dalam penghantar arus listrik. Dalam dunia supranatural, logam juga merupakan penghantar yang sangat bagus untuk mentransfer energi tak kasat mata. Tidak heran jika kita sering mendengar benda-benda pusaka zaman dulu, seperti contoh keris di Jawa, kujang di Jawa Barat, mandau di Kalimantan. Sering kita mendengar ada penunggunya atau jin yang menyatu di dalam pusaka tersebut. Benda-benda pusaka tersebut tidak lain bahan pembuatannya yang digunakan ialah menggunakan bahan terbuat dari logam. Bahkan dalam ritual seperti di daerah Jawa atau Yogyakarta, ada tradisi memandikan benda pusaka. Ritual tersebut dilakukan setiap 1 tahun sekali, yaitu tepatnya pada tanggal 1 Muharram atau 1 Suro. Memandikannya pun tak sembarangan, harus ada kembang 7 rupa, kemenyan, dan tempatnya pun harus di tempat yang keramat seperti sungai yang dikeramatkan ataupun mata air yang dikeramatkan. Tradisi tersebut masih berjalan hingga saat ini. Batu. Batu merupakan benda mati yang sering kita jumpai di mana-mana. Jenis-jenis batu itu sendiri sangat banyak sekali dan beraneka macam. Selain itu, batu juga terbagi menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama batu biasa atau batu yang sering dibuat untuk bahan bangunan. Yang kedua batu permata seperti berlian, batu intan, batu giok, dan masih banyak lagi. Dan yang ketiga adalah batu kolektor. Seperti pada di luar negeri, ada beberapa orang yang pekerjaannya mencari batu meteor. Tapi kalau di Indonesia, para kolektor batu biasanya yang sering dicari ialah jenis batu akik. Nah, dalam jenis batu akik ini, ada sebagian orang yang sering memuja-muja batu ini, sehingga membuat para jin itu pun senang untuk menyesatkan manusia dengan masuk ke dalam batu itu untuk menjadi tempat tinggalnya. Tidak heran jika dalam penarikan makhluk astral paranormal biasanya mendapatkan benda pusaka, dan yang sering didapatkan kebanyakan berbentuk batu yang hampir sama dengan jenis batu akik. Patung atau boneka. Dalam agama Islam sudah tak heran lagi jika patung merupakan benda yang paling disukai oleh para jin untuk menyesatkan manusia. Islam melarang dan mengharamkan patung-patung yang berbentuk manusia dan hewan, lebih-lebih jika berbentuk makhluk yang dihormati atau diagungkan, misalnya raja, nabi, atau lainnya yang dianggap Tuhan dan disembah oleh orang-orang Majusi atau agama dan kepercayaan manapun. Jika mengacu pada itu, tidak salah jika patung dan boneka itu hampir sama secara arti dan makna yang berbentuk seperti hewan dan manusia. Dari zaman dulu bahkan hingga sekarang, para penyihir atau dukun banyak menggunakan media seperti boneka ataupun patung untuk berinteraksi dengan makhluk halus. Contohnya seperti boneka jalangkung.
Dalam ilmu perdukunan, boneka ataupun patung juga digunakan untuk media mencelakai manusia, yaitu untuk menyantet dari jarak jauh dengan memperkerjakan para jin yang sudah dilakukan perjanjian terlebih dahulu. Topeng. Mungkin kalian belum tahu jika topeng merupakan tempat benda yang sering disukai oleh para jin. Jika kalian pernah melihat kesenian daerah di Jawa ataupun Bali, yaitu seperti tarian topeng reog yang ada di Ponorogo, tari topeng barong yang ada di Jawa Tengah, dan tari leak yang ada di Bali, pasti kamu sering melihat saat acara tarian berlangsung atau sekitar terakhiran acara. Para penari biasanya kebanyakan selalu ada yang tak sadarkan diri, seperti kesurupan. Konon katanya para penari yang tak sadarkan diri itu biasanya kesurupan oleh para penunggu para jin yang ada di dalam topeng itu. Satu hal lagi, sebelum berlangsungnya acara tarian digelar, biasanya para penari dan pemimpin tarian melakukan ritual seperti membakar kemenyan dan menaruhnya di tengah-tengah sesajen yang sudah disediakan. Tujuannya agar memikat para jin untuk ikut merayakan tarian itu, sehingga pada saat stamina para penari sudah habis, para jinlah yang mengontrol dan mengendalikan penari-penari itu dengan masuk ke dalam tubuh si penari. Nah, itu dia guys, rangkuman daftar video versi Liaku Cantik. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik like serta berikan komentar positif di bawah ini. Share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Dan yang terakhir, klik gambar lonceng notifikasi untuk update video terbaru dari kami. Oke, terima kasih guys.